Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual pada kesempatan kali ini. Tak lupa, sholawat dan salam selalu kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 izin memperkenalkan diri. Di sini saya Khalid Ahmad dan ada rekan saya yaitu Mas Agus Syafi'i dan Mbak Nailun Najati. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan tentang materi yang berjudul format interaksi komunikasi interpersonal dan kelompok. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk sedikit membahas tentang apa itu format interaksi komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi interpersonal sendiri adalah komunikasi di antara dua orang individu yang hasil dari proses pertukaran informasi tersebut bisa langsung diketahui. Kemudian pengertian komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh presentator pertama, yaitu Mbak Nailun Najati. Mbak Nailun Najati, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Mbak. Baik, terima kasih Mas Khalid. Pada ini saya akan mempresentasikan mengenai komunikasi interpersonal. Nah, teman-teman, apa sih arti dari komunikasi interpersonal sendiri? Komunikasi interpersonal adalah suatu proses pertukaran informasi di antara dua orang individu yang dari hasil proses tersebut itu bisa langsung kita ketahui feedback-nya. Next. Klasifikasi komunikasi interpersonal. Menurut Reading, ada 4 pembagian komunikasi interpersonal. Ada interaksi intim, percakapan sosial, interogasi, dan wawancara. Nah, mari kita bahas satu persatu. Interaksi intim. Interaksi intim ini merupakan suatu proses komunikasi yang terjadi di antara teman baik, di antara pasangan, di antara keluarga, dan di antara teman sebaya yang memiliki ikatan emosional yang kuat. Jadi, sudah saling mengenal, sudah saling tahu, dan lain sebagainya. Kekuatan dari komunikasi jenis ini ditentukan oleh kuat tidaknya hubungan antara satu individu dan individu yang lain yang sedang melakukan komunikasi. Selanjutnya, percakapan sosial merupakan suatu proses percakapan yang bertujuan untuk menyenangkan lawan bicara dengan cara yang sederhana, seperti sedikit berbicara. Nah, percakapan sosial ini bisa terjadi antara misalkan dengan orang baru atau dengan tetangga kita yang baru kenal ataupun dengan teman-teman yang tidak terlalu dekat dengan kita. Selanjutnya adalah interogasi atau pemeriksaan. Interogasi ini merupakan suatu proses komunikasi di mana seseorang yang menanyakan sebuah informasi kepada lawan bicara yang berada di dalam sebuah kontrol emosional yang bersifat memaksa dan menuntut. Nah, interogasi ini biasanya dilakukan misalkan ketika dari polisi kepada tahanan dan lain sebagainya, dari hakim kepada saksi dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah wawancara. Wawancara merupakan proses komunikasi yang terjadi antara dua orang yang berbentuk komunikasi tanya jawab. Wawancara ini biasanya terjadi ketika kita akan mau mendaftar kerja, mendaftar organisasi, dan lain sebagainya. Next. Kebutuhan komunikasi interpersonal dalam organisasi. Menurut William, itu ada 3 kebutuhan dasar yang mendasari seorang manusia melakukan kegiatan komunikasi interpersonal di dalam suatu organisasi. Yang pertama, kebutuhan akan kasih sayang. Pastinya ya kebutuhan untuk mempertimbangkan apakah seorang individu ini disukai, disayangi, atau dibenci, itu membutuhkan kebutuhan akan kasih sayang ini. Selanjutnya, kebutuhan untuk diikut sertakan.
merupakan suatu kebutuhan untuk merasa berarti, merasa dibutuhkan, merasa diperhitungkan oleh orang lain di dalam suatu kegiatan atau di dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir akan kebutuhan akan kekuasaan atau kebutuhan atas suatu kontrol. Nah, merupakan suatu kebutuhan yang muncul karena rasa tanggung jawab dan kepemimpinan. Biasanya ini dari pemimpinnya atau dari koordinatornya gitu, teman-teman. Next. Kepercayaan interpersonal dan keterbukaan. Nah, untuk menjaga keefektifan komunikasi hubungan antara atasan dan bawahan, maka diperlukan kepercayaan dan keterbukaan di antara karyawan dan bawahannya. Terdapat suatu pemahaman faktor yang mengarahkan bahwa bawahan mengubah komunikasi ke atas adalah salah satu prasyarat di dalam menangani masalah tersebut. Menurut Hani, terdapat dua siklus, yaitu siklus yang bersifat konstruktif dan siklus yang bersifat destruktif. Pola siklus konstruktif ini cenderung kinerja yang tinggi disebabkan oleh kepercayaan yang tinggi pula. Sedangkan pada siklus destruktif terdapat keadaan sebaliknya di mana kinerja yang rendah disebabkan oleh kepercayaan yang rendah. Jadi kepercayaan itu nanti akan berpengaruh kepada kinerja seorang individu gitu. Kedua metode di atas mungkin sedikit kurang realistis gitu ya, tapi keduanya adalah yang paling patut dicoba karena jika mereka melakukannya akan menambahkan kepercayaan dan kinerja. Tanpa kerjasama kedua pihak antara atasan dan bawahan tidak akan mungkin untuk memecahkan masalah pada siklus destruktif. Next. Tips membangun hubungan interpersonal yang efektif ala Roger. Jadi Roger ini memberikan sedikit tips komunikasi interpersonal yang efektif terhadap kedua pihak, baik pihak atasan, bawahan, pihak yang sama, dan lain sebagainya. Yang pertama, bertemu satu sama lain secara personal. Nah, jadi ketika ingin memulai komunikasi interpersonal yang efektif, itu harus saling bertemu, tidak bisa tidak bertemu gitu atau bertemu di keramaian dan lain sebagainya. Jadi harus bertemu secara personal. Lalu yang kedua, empati secara tepat terhadap pribadi. Jadi ketika kita ingin berkomunikasi, kita harus membangun empati agar dapat memahami dan dapat dipahami satu dengan yang lain. Yang selanjutnya adalah menghargai. Ketika kita ingin membangun komunikasi interpersonal yang efektif, maka kita harus menghargai lawan bicara kita, bersifat positif dan wajar tanpa menilai, tanpa menghakimi, dan merasa keberatan gitu. Selanjutnya adalah menghayati pengalaman satu sama lain dan sungguh-sungguh untuk bersifat menerima. Jadi apapun jawaban, apapun hasil komunikasi yang telah kita laksanakan, kita harus menerima gitu satu dengan yang lain. Dan selanjutnya adalah merasa bahwa saling menjaga keterbukaan dan iklim yang mendukung akan mengurangi kecenderungan gangguan arti. Jadi kita harus merasa terbuka baik pikirannya, hatinya, dan perasaannya gitu agar komunikasi yang efektif ini berhasil. Dan yang terakhir adalah memperlihatkan tingkah laku yang percaya penuh dan memperkuat perasaan aman terhadap yang lain. Ketika kita ingin membangun komunikasi interpersonal yang efektif, kita harus menunjukkan perilaku bahwa kita percaya dengan hasil komunikasinya atau percaya dengan komunikasi dari lawan kita agar lawan kita ini, lawan bicara kita akan merasa aman dan merasa nyaman terhadap kita saat berkomunikasi seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk waktu dan layar saya kembalikan lagi kepada moderator, kepada Mas Holid. Saya sampaikan. Baik, terima kasih atas presentasi dari Mbak Anai. Untuk presentator selanjutnya yaitu Mas Agus. Mas Agus, waktu dan layar saya persilahkan. Mas Agus, apakah mendengar suara saya? Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Mas. Sudah. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai komunikasi kelompok. Nah, apa itu komunikasi kelompok?
Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Apabila jumlah orang dalam kelompok itu sedikit, yang berarti maka kelompok itu disebut dengan kelompok kecil. Nah, apabila kelompok itu jumlah orangnya banyak, maka disebut dengan komunikasi kelompok besar. Komunikasi kelompok atau komunikasi kelompok kecil adalah suatu kumpulan individu yang dapat saling mempengaruhi satu sama lain, memperoleh beberapa kepuasan satu sama lain, berinteraksi untuk beberapa tujuan, mengambil peranan, terikat satu sama lain, dan berkomunikasi tatap muka. Dalam definisi tersebut, terdapat unsur yang digunakan untuk menentukan sebuah kelompok, yang mana jika salah satu dari unsur itu hilang, maka individu yang terlibat tidak berkomunikasi dalam kelompok. Selanjutnya adalah tujuan kelompok kecil. Bisa next slide. Tujuan kelompok itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah tujuan personal, dan yang kedua adalah tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan. Next slide. Tujuan personal itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tentang hubungan sosial, adalah tujuan mengikuti sebuah kelompok agar dapat bergaul dengan orang lain. Yang kedua adalah penyaluran, adalah tujuan mengikuti sebuah kelompok untuk memberikan kemungkinan untuk menyalurkan perasaan, termasuk di dalamnya perasaan kecewa, takut, keluhan, harapan, maupun keinginan kita. Yang ketiga adalah kelompok terapi, biasanya digunakan untuk membantu orang menghilangkan sikap-sikap atau tingkah laku dalam beberapa aspek kehidupan. Yang keempat adalah alasan untuk mengikuti kelompok adalah untuk belajar dari orang lain yang lebih berpengalaman. Tujuan yang kedua adalah untuk tujuan berhubungan dengan pekerjaan, yang dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pembuatan keputusan. Orang-orang berkumpul bersama dalam kelompok untuk membuat keputusan mengenai sesuatu. Yang kedua adalah pemecahan masalah. Di dalam sebuah organisasi atau kelompok, adanya kelompok kecil bisa menjadi cara terbaik dalam memecahkan suatu permasalahan. Next slide. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan komunikasi kelompok. Menurut Maynard, komunikasi kelompok kecil ini mempunyai kekuatan dan kelemahan tertentu, di mana kelebihan dari kelompok kecil ini adalah lebih besar pengetahuan dan informasi yang diperoleh. Kelompok kecil lebih banyak mengetahui daripada seorang individu, karena semakin banyak kepala, semakin banyak ide juga yang dicurahkan. Yang kedua adalah jumlah pendekatan lebih banyak terhadap masalah yang akan dipecahkan. Yang ketiga adalah partisipasi dalam menyelesaikan masalah, menambah penerimaan penyelesaian masalah. Yang keempat, pemahaman yang lebih baik terhadap keputusan kelompok. Kekurangannya adalah yang pertama adalah tekanan sosial, yang kedua adalah valensi penyelesaian, yang ketiga adalah dominasi individual, yang keempat adalah konflik dan dari tujuan kedua yaitu memenangkan argumentasi. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, Mas Agus atas presentasinya. Mungkin cukup itu saja materi yang bisa kelompok kita sampaikan. Sebelum itu, izinkan saya untuk membaca kesimpulan pada materi ini, yaitu komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi di antara 2 orang individu yang hasil dari proses pertukaran tersebut bisa langsung diketahui feedback-nya. Kemudian, di dalam komunikasi interpersonal diklarifikasikan ke dalam beberapa macam, yaitu yang pertama interaksi intim, yang kedua percakapan sosial, yang ketiga interogasi, yang keempat wawancara. Kemudian kesimpulan selanjutnya yaitu komunikasi kelompok adalah komunikasi
yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Komunikasi kelompok juga punya tujuan. Tujuan tersebut dibagi menjadi 2, yaitu tujuan personal dan tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Demikian presentasi dari kelompok 5. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.